Kita bicarakan mengenai sel senescence. Sel senescence itu sel yang terganggu replikasinya atau yang dia mengalami telomer yang pendek sehingga dia sel yang mudah mati pendek. Nah, ini dia bisa mengeluarkan sitokin atau sel imun yang pro-inflamasi. Pro-inflamasi itu artinya menyebabkan peradangan di tubuh. Mungkin faktor pertumbuhan protease yang disebut senescence associated secretory phenotype. Nah, ini punya kontribusi dengan penurunan fungsional kulit, konsekuensi dari penuaan. Jadi semakin banyak sel senescence, semakin banyak hubungan dengan kulit atau penuaan. Dia yang kita bicarakan jurnal tahun 2016. Senescence sel adalah mekanisme yang membuat pertumbuhan dari sel itu tertekan, sulit untuk bereplikasi. Kita lihat ya, sehingga ya sel-sel yang banyak, sel-sel senescence dianggap sel-sel tua, sel-sel tua dan gampang mati selnya, yang dihubungkan dengan banyaknya inflamasi atau peradangan di tubuh, terus kemudian ada iritasi juga masuk di kulit ya, dan kemudian penyembuhan luka yang lebih lambat kalau banyak sel-sel senescence. Jadi kalau misalnya kita punya banyak luka, kasus luka, kita punya banyak sel-sel yang rusak dengan sistem imun di tubuh, sel-sel rusak itu cepat matikan sehingga penyembuhan lebih cepat. Kalau ada gangguan sistem di tubuh yang itu dipicu oleh protein P53. Kalau ada gangguan dari protein ini, justru sel-sel yang mati itu nggak cepat dimatiin. Sel-sel yang mati tadi dari luka lambat matinya, sehingga mengeluarkan tadi protein-protein yang pro-inflamasi, sehingga luka itu lambat menutup. Jadi kita kepengen kalau ada sel yang mati, cepat mati aja. Jangan dilambat-lambatin. Pengennya gitu. Nah, sel-sel senescence ini nggak boleh banyak dalam tubuh. Apa yang menyebabkan dia banyak? Bagaimana caranya? Caranya itu dengan peningkatan glikolisis. Artinya kita banyak memakai gula. Kita harus banyak memakai gula. Gitu. Bukan banyak mengkonsumsi gula, beda. Banyak memakai gula. Kemudian pemecahan asam lemak. Jangan menumpuk lemak di tubuh. Penambahan tenaga. Kemudian autofagi. Autofagi kita dapat dari puasa. Jadi puasa itu mempercepat kematian sel-sel yang umurnya pendek, sehingga justru membuat sel-sel yang lain yang sehat terpicu umurnya lebih panjang. Jadi puasa itu membuat lebih awet muda. Nah, itu ada penelitiannya, bukan di sini ya. Seekor monyet yang diberikan kalori restriksi dengan cara memberikan kalori yang lebih sedikit dibandingkan monyet yang terus diberikan makanan terus, itu dalam sekian tahun wajahnya kelihatan lebih muda yang diberikan kalori yang lebih sedikit atau dipuas dengan cara kurangi kalorinya dibandingkan monyet yang lebih sering makan. Wajahnya lebih muda, walaupun ya namanya monyet ya, wajahnya tetap aja seperti yang mereka, tapi kelihatan wajahnya lebih muda. Dan itu dengan cara meningkatkan sistem kekebalan, karena di tubuh kita sebenarnya sudah ada natural killer cell, NK cell, dan sel dan T cell. Juga yang lain itu yang mengatur kematian sel itu dari protein P53, sirtuin 1 ini juga meningkat dari olahraga, juga restriksi kalori atau kalori yang lebih sedikit bisa dilakukan misalnya dengan puasa atau intermittent fasting. Kemudian NAD plus, proteinamid adenin di nukleotide NAD plus yang lebih banyak daripada NAD dibandingkan NAD yang diberikan satu atom hidrogen. NAD plus itu banyak kalau kita justru menggunakan lemak sebagai cadangan mengeluarkan tenaga atau ATP, justru dikeluarkan NAD plus. NAD plus justru pada saat kita makan, NAD plusnya dipakai. NAD plus itu dipakai untuk memproses makanan. Jadi jangan terlalu banyak makan atau jangan terlalu sering makan. Kemudian hati-hati juga dengan makan makanan gula yang terutama gula buah, yaitu fruktosa, gula aren, itu hati-hati ya, karena dia banyak menggunakan NAD plus. Kayak kalau kita makan buah cukup 1-2, kadang-kadang harus banyak. Dan jadi hati-hati dengan fruktosa, gula buah. Justru dia mengurangi NAD plus dan menyumbangkan NADH yang terikat sama atom hidrogen tadi. Jadi NAD plus adalah satu cara untuk mengurangi sel senescence. Jadi mempengaruhi dengan mempercepat penuaan. Jadi NAD plus penting, keseimbangan. Kemudian penuaan sel juga dihubungkan dengan kematian dari mitokondria, sehingga mitokondria dalam sel juga harus dibuat sehat. Mudah-mudahan bermanfaat.